Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. 3 mobil terjun bebas ke jurang dan masuk ke tengah hutan akibat kecelakaan di jalur Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Kecelakaan ini membuat puluhan penumpang mengalami luka serius. Empat wisatawan terseret ombak di pantai Pangandaran, Jawa Barat. 3 orang berhasil diselamatkan, namun 1 orang hilang tenggelam. Pemirsa, sebuah balon udara yang dipasangi petasan meledak dan merusak rumah warga di Tulung Agung, Jawa Timur. Petasan yang terjatuh dari balon udara juga merusak mobil pemudik yang sedang parkir. Kini polisi tengah mengidentifikasi lokasi penerbangan balon udara dan melakukan pencarian terhadap pelaku penerbangan balon tersebut. Selain soal petasan, apakah balon udara ini tidak mengganggu penerbangan? Kami akan mendalaminya di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Ribuan kendaraan pemudik yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek dan sekitarnya membadati ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Rabu malam. Kemacetan pun mengular hingga puluhan kilometer. Pada Rabu malam, ribuan kendaraan pemudik yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek dan sekitarnya membadati ruas tol Jakarta Cikampek 3 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi ini pun memadati 5 lajur dari 4 lajur yang tersedia. Bahkan, sesekali kendaraan tak bisa bergerak saat melewati ruas tol kilometer 55, Kelari, Karawang, Jawa Barat. Meski padat, belum terlihat rekayasa arus kontraflow yang dilakukan petugas kepolisian dan jasa marga. Pemirsa, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan mudik Lebaran, hati-hati di jalan. Kecelakaan hebat terjadi di jalur Pantura, Hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur pada Rabu siang. Kuatnya benturan membuat 3 mobil terjun bebas ke jurang dan masuk ke tengah hutan. Kecelakaan tersebut membuat 15 penumpang mengalami luka serius dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Kecelakaan dalam arus balik Lebaran ini terjadi di jalur Pantura, Hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Dari hasil olah TKP, Satlantas Polres Situbondo, kecelakaan dipicu mobil dari arah Bali ke Surabaya pecah ban dan oleng menghantam 2 kendaraan dari arah berlawanan. Kerasnya tubrukan membuat 3 mobil masuk ke jurang hutan sedalam 4 meter. Kondisi terparah dialami rombongan mobil yang ditumpangi 10 orang. 1 keluarga asal Wongsirejo, Banyuwangi yang ringsek terlempar ke jurang. Yang hitam itu nyalip, terus kalau gak salah katanya omnya saya yang jadi supir itu banyak ledak, terus itu udah. Kendaraan SUV mendahului kendaraan SUV yang satunya. Setelah sampai di TKP mengalami pecah ban, akhirnya oleng ke arah kiri, berbenturan dengan kendaraan yang ada di depannya hingga masuk ke dalam hutan. 15 korban luka-luka dari 3 mobil yang terlibat kecelakaan saat ini tengah dirawat di Puskesmas Wonorejo. Sementara 3 bangkai mobil telah dievakuasi ke Pos Lantas Baluran Polres Situbondo.
Dari Situbondo, Jawa Timur, Heri Sampurno, TV One mengabarkan. Sebuah petasan terjatuh dari balon udara dan menimpa rumah di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Akibatnya, bagian depan rumah dan sebuah mobil milik pemudik yang parkir mengalami rusak parah. Polisi tengah mencari pelaku yang menerbangkan balon tersebut. Seperti inilah rumah milik Turmudi, warga Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Setelah kejatuhan petasan berukuran raksasa dari sebuah balon udara. Bagian teras dan kaca rumah hancur akibat ledakan petasan tersebut. Selain itu, sebuah mobil milik pemudik yang parkir juga mengalami rusak parah. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Mereka juga telah mengidentifikasi lokasi awal penerbangan balon udara dari petasan ini. Hingga saat ini, polisi masih mencari pelaku yang menerbangkan balon udara dan petasan. Selain itu, Polres Tulung Agung juga telah mengeluarkan surat edaran pelarangan balon udara. Selain membahayakan penerbangan dan listrik, balon udara juga rawan jatuh ke kawasan pemukiman warga. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi petasan yang diterbangkan dengan balon udara yang menimpa rumah warga serta mobil di Tulung Agung, Jawa Timur, kita sudah tersambung dengan AKP Rio Pradana, Kasat Reskrim Polres Tulung Agung. Selamat malam, Pak Rio. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak, ini kan meresahkan sekali ya, Pak. Apakah pelaku penerbangan balon udara ilegal ini sudah ditangkap, Pak? Untuk terkait kejadian di lapangan pada hari Rabu tanggal 2 April sekitar pukul 6 pagi, kira-kira ada beberapa pelaku, tapi kita sudah masih mengantongi nama-nama tersebut hingga saat ini masih dalam lidik terkait pencarian para pelaku. Demikian. Baik, kemudian apa dan bagaimana motifnya, Pak? Karena kan pelaku ini menyasar rumah korban. Itu disengajakah atau bagaimana, Pak? Dalam artian mengingat kejadian yang beberapa tahun belakang, memang sering kejadian balon udara disertai dengan mercon. Dengan barang bukti yang ditemukan di TKP, yaitu 3 buah mercon yang belum meledak masih ada, sekitar panjang 15 cm, diameter 8 cm, kemudian 17 kilo mercon yang sudah meledak, kemudian beserta barang bukti lainnya, dan beberapa kerusakan mobil beserta rumah yang ada di TKP. Kejadian tersebut direncanakan. Demikian. Baik, kemudian ini kan diberikan edaran untuk melarang penerbangan balon udara. Apakah langkah ini efektif, Pak? Hingga saat ini, sebelum menjelang bulan puasa, Polres Tulung Agung sudah mengamankan sekitar bahan-bahan peledak sekitar hampir 10,5 kilo terkait bahan peledak. Kemudian juga sudah dibeli edaran juga terkait penerbangan balon udara dan mercon-mercon dan sebagainya. Sudah semua dilakukan oleh Polres Tulung Agung. Untuk kedepannya masih terjadi kejadian tersebut. Baik, kejadian tersebut bahkan sebelum itu ada berapa balon udara yang sempat terdeteksi oleh pihak kepolisian, terutama balon udara ilegal ini, Pak? Sementara yang kami amankan ada 2, ketika hari Idul Fitri dan tadi pagi. Demikian. Baik, kalau begitu seperti apa koordinasi dengan pihak penerbangan? Apakah sudah ada koordinasi atau apakah memang balon udara ilegal ini dapat mengganggu penerbangan, Pak Rio? Ya, kita sudah berkoordinasi juga, baik dari penerbangan, baik dari PLN yang ada di Tulung Agung. Juga kita juga sudah mengimbau, sudah bikin edaran juga, sudah seleksikan di sosial media, dan semua kalangan mengingat kejadian atau bahayanya menerbangkan balon udara dan petasan.
Baik Pak, kalau kita lihat kerugian yang dialami korban ini kan cukup besar ya Pak ya, rumahnya hancur, begitu juga dengan mobil hancur. Kalau begitu dapatkah Anda gambarkan Pak, ini sebesar apa petasannya? Seperti yang kita temukan di TKP, ada beberapa yang sudah meledak maupun yang belum meledak. Yang belum meledak itu juga ada sekitar panjang 15 cm dengan diameter 8 cm. Yang sudah meledak ialah yang sudah merusak rumah tersebut 17 pipa mercon berukuran panjang 10 cm dan diameter 2 cm. Baik, ini dari pihak kepolisian apakah sudah mengidentifikasi dari mana balon ini diterbangkan? Apakah dari wilayah Tulung Agung atau justru dari wilayah luar Pak? Dari wilayah sebelah Tulung Agung, kabupaten sebelah. Baik, kalau gitu kita kan juga lihat ini korban cukup mengalami kerugian yang besar ya. Bagaimana dengan kerugian yang ditanggung korban ini? Apakah ada pihak yang ganti rugi begitu? Sementara sampai saat ini belum ada. Baik, apakah pernah ada komplain dari pihak penerbangan mengenai balon udara ini, Pak Rio? Sebelumnya jauh-jauh hari untuk komplain dari pihak penerbangan dan PLN, emang kita sudah kerjasama dengan pihak PLN dan penerbangan agar untuk disosialisasikan terkait dukungan maupun sosialisasikan sampai menengah ke bawah, berbagai kalangan, anak-anak dan di bawah umur, kemudian pelajar-pelajar, sudah kita sosialisasikan semua. Baik, kemudian kira-kira kapan para pelaku ini bisa diperiksa dan apa sanksi yang diberikan agar memberikan efek jera, Pak? Untuk sanksi, untuk diperiksa malam ini kita maksimalkan upaya listrik kami agar semua terpenuhi semua unsur-unsurnya. Kemudian untuk pasal yang dilanggar yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang terkait 406 pengurusakan, kemudian terkait Undang-Undang Penerbangan juga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Baik Pak Rio, tadi Anda sempat sebutkan bahwa pelaku ini kemungkinan lebih dari satu orang. Itu kira-kira berapa orang dan apakah ada indikasi dari kelompok tertentu, Pak? Untuk saat ini masih kita dalami juga. Yang jelas polisi sudah mengantongi sejumlah nama-nama dan untuk kami kembangkan di lapangan. Malam ini kita maksimalkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Pak Rio Pradana. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, 4 wisatawan terseret ombak di pantai barat Pangandaran, Jawa Barat. 3 orang berhasil diselamatkan, namun 1 orang hilang tenggelam. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. 4 wisatawan terseret ombak di pantai barat Pangandaran, Jawa Barat. 3 orang berhasil diselamatkan, namun 1 orang hilang tenggelam. Empat wisatawan asal Bandung terseret ombak di pantai barat Pangandaran, Jawa Barat. 3 orang berhasil diselamatkan oleh petugas penjaga pantai. Namun sayang, 1 orang lainnya tenggelam dan belum ditemukan. Korban selamat kemudian dievakuasi ke RSUD Padega untuk mendapat perawatan. Petugas gabungan TNI Polri, Basarnas, dan Balawista masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang hilang tenggelam. Ada 4 wisatawan terseret ombak ke tengah karena mereka tidak tahu gelombang surut, pasang surutnya, dan 3 kita bisa diselamatkan, 1 sampai sekarang belum ditemukan. Wisatawan dari mana? Itu dari Bandung. Dari Bandung ya. Objek wisata pantai Pangandaran hingga kini terus dipadati oleh wisatawan yang mengisi liburan Lebaran bersama keluarga. Pengunjung dihimbau agar menaati larangan berenang di lokasi yang bertanda bendera merah karena terdapat arus laut yang berbahaya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan.
Pemirsa, sebuah petasan terjatuh dari balon udara dan menimpa rumah di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Akibatnya bagian depan rumah dan sebuah mobil milik pemudik yang sedang parkir mengalami rusak parah. Polisi tengah mencari pelaku yang menerbangkan balon tersebut. Seperti inilah rumah milik Turmudi, warga Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Setelah kejatuhan petasan berukuran raksasa dari sebuah balon udara. Bagian teras dan kaca rumah hancur akibat ledakan petasan tersebut. Selain itu, sebuah mobil milik pemudik yang parkir juga mengalami rusak parah. Kini polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Mereka juga telah mengidentifikasi lokasi awal penerbangan balon udara dari petasan ini. Hingga saat ini, polisi masih mencari pelaku yang menerbangkan balon udara dan petasan tersebut. Selain itu, Polres Tulung Agung juga telah mengeluarkan surat edaran pelarangan balon udara. Selain membahayakan penerbangan dan listrik, balon udara juga rawan jatuh ke kawasan pemukiman warga. Pemirsa, balon udara yang dipasangi petasan meledak dan merusak rumah warga di Tulung Agung, Jawa Timur. Petasan yang terjatuh dari balon udara juga merusak mobil pemudik yang sedang parkir. Apakah penerbangan balon udara ini tidak mengganggu penerbangan atau justru mengganggu penerbangan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita reporter TV One Farah Manilah di Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, Farah. Ini bagaimana dengan penerbangan balon udara liar ini? Apakah ada dampaknya untuk penerbangan dari informasi yang Anda dapatkan? Iya, pemirsa, memang tradisi penerbangan balon udara yang memang kerap kali dilakukan pada momen Lebaran ataupun Idul Fitri ini masih dilakukan begitu ya di sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk yang tadi mungkin disampaikan ini di wilayah Tulung Agung dan berdampak terhadap rumah warga dan juga mobil akibat meledaknya petasan yang ada dalam balon udara. Namun jika kita mengacu terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwa memang sudah diterapkan aturan berkaitan dengan larangan penerbangan balon udara yang mana jika dilanggar ini bisa terancam pidana 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Sementara berkaitan dengan penerbangan balon udara sendiri ini, pemirsa, sebenarnya sudah setiap tahunnya ini selalu dilakukan pembahasan, imbauan dan juga sosialisasi kepada masyarakat tidak menerbangkan balon udara karena dinilai membahayakan dan juga bisa terjerat hukum pidana. Ini sejumlah pemangku kepentingan juga telah melakukan sosialisasi dan juga imbauan mulai dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Dirjen Hubud, kemudian Kementerian Perhubungan dan juga sejumlah pemangku kepentingan lain. Selain melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, pemirsa, ini juga dapat terkena sanksi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) berupa larangan penerbangan internasional. Yang memang penerbangan balon udara ini juga cukup menjadi polemik karena kerap kali terjadi bahkan setiap tahunnya di sejumlah wilayah di Jawa Timur, beberapa di antaranya ini di Wonosobo dan juga di Tulung Agung. Dan pemirsa, memang pemerintah juga telah mengatur berkaitan dengan penerbangan balon udara ini boleh tetap menggelar festival tradisi. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan ini masih diperbolehkan, namun dengan syarat balon udara ini tidak diterbangkan, melainkan ditambatkan dengan pemberat di darat dengan tinggi balon udara ini maksimal 7 meter dengan ketinggian maksimum 150 meter. Dan kalau melihat berdasarkan yang sebelumnya pernah terjadi, ini memang rata-rata balon udara ini ketinggiannya ini bisa mencapai 11 km atau 38.000 kaki, yang mana ketinggian ini merupakan ketinggian jalur pesawat sehingga ini dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan penerbangan atau perjalanan pesawat. Dan Airnav Indonesia ini juga, pemirsa, telah mengatur bagaimana perjalanan atau penerbangan
penerbangan pesawat, namun berkaitan dengan apa saja yang terjadi atau apa saja yang kemudian mengganggu selama perjalanan penerbangan ini sebenarnya biasanya dilaporkan oleh para pilot yang sedang melakukan penerbangan. Dan sementara informasi yang kami dapatkan juga memang imbauan ini juga terus dilakukan dan termasuk ada turunan dari aturan-aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini berkaitan dengan penerbangan seperti yang tadi sebelumnya saya sebutkan, diantaranya adalah syarat untuk pemberian pemberat begitu ya di darat dan juga ketinggian maksimal balon udara. Sementara informasi ini yang masih saya dapatkan, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik Farah, kemudian seperti apa himbauan dari pihak terkait untuk masyarakat agar tetap bisa berbahagia atau melaksanakan tradisi namun tetap aman untuk semua pihak baik penerbangan itu sendiri? Iya, memang imbauan berkaitan dengan festival balon udara sebenarnya ini juga terus digaungkan begitu ya, terus disampaikan kepada masyarakat. Namun memang yang terjadi di lapangan adalah ini seringkali di luar dari apa yang disampaikan oleh pemangku kepentingan, seperti balon udara ini kemudian diberi petasan yang pada akhirnya meletus atau meledak begitu ya, dan berdampak terhadap atau berdampak terhadap kerusakan yang terjadi di sekitar wilayah tersebut. Demikian informasi dari Surabaya, Jawa Timur. Baik, lalu apakah ada kebijakan khusus yang diberikan aparat maupun pihak terkait mengenai penerbangan balon udara ini, Farah? Iya, sebenarnya berkaitan dengan aturan ataupun larangan maupun regulasi dari pemerintah ini sudah cukup jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 berkaitan dengan penerbangan, termasuk denda yang akan diberikan kepada para pelanggar. Namun memang informasi juga yang kami dapatkan ini berdasarkan informasi dari Kementerian Perhubungan, ini memang sebenarnya festival balon udara ini tetap diizinkan di beberapa titik seperti misalnya di Wonosobo dan juga di Pekalongan. Berdasarkan informasi ini, dua lokasi ini diizinkan karena telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau PM 40 tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat dan telah mengajukan perizinan pelaksanaan kegiatan. Artinya memang jika akan menggelar festival balon udara untuk menyemarakan tradisi Lebaran atau Idul Fitri, itu juga harus melalui proses persetujuan terlebih dahulu, baru bisa dipantau atau juga dipastikan, diverifikasi oleh pihak terkait termasuk dengan pihak kepolisian. Namun yang terjadi di Tulungagung, pemirsa, Tulungagung bukan menjadi lokasi yang sejauh ini kami dapatkan informasinya, pemirsa, Tulungagung ini bukan menjadi lokasi yang diizinkan oleh Kementerian Perhubungan. Baik, kalau kita bicara tradisi itu kan artinya sudah sering dilakukan sebelumnya. Apakah ada pernah kejadian menerbangkan balon udara dalam tradisi ini mengganggu penerbangan, Farah? Iya, sejauh ini informasi yang kami dapatkan memang penerbangan balon udara ini sangat berpotensi membahayakan jalur pesawat. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan sampai saat ini belum ada laporan atau informasi resmi begitu ya dari otoritas Bandara Juanda terhadap penerbangan balon udara yang baru saja terjadi di wilayah Tulungagung, apakah berdampak terhadap perjalanan pesawat. Baik, berarti tetap bisa dilakukan asalkan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Terima kasih Farah Manila atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, di Blitar, Jawa Timur, satu balon udara jatuh di rumah warga. Kabar selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh
Pemirsa, arus lalu lintas di eksit tol dan arteri Sukabumi hingga malam hari masih terjadi penumpukan kendaraan. Satlantas Polres Sukabumi menutup akses menuju eksit tol Parungkuda dialihkan menuju eksit tol Cigombong untuk mengurai kemacetan. Pantauan kemacetan melalui video udara masih terjadi di jalan arteri Cigombong menuju kota maupun Kabupaten Sukabumi. Kepadatan ini terjadi sejak pagi hingga malam hari yang didominasi kendaraan yang akan melakukan wisata ke pantai Pelabuhan Ratu ataupun Ciletuh Geopark. Petugas tol dan satuan lalu lintas menutup eksit tol Parungkuda dengan mengalihkan menuju eksit tol Cigombong dengan tujuan pengalihan arus agar tidak terjadi penumpukan arus di jalan arteri. Selain itu, kemacetan juga terjadi di beberapa kantong wisata, seperti di Simpang Bakbagan menuju Ciletuh dan tempat wisata Pelabuhan Ratu. Kemudian bagaimana pantauan lalu lintas di gerbang tol Paster Bandung, Jawa Barat malam hari ini? Kita akan sapa rekan Aurelia Zafira. Selamat malam Aurel, seperti apa pantauan Anda terhadap arus lalu lintas di sana? Ya baik Laura dan juga pemirsa, benar sekali malam ini kami sudah berada di gerbang tol exit Paster, yang mana jika keluar dari tol exit Paster ini nantinya akan menuju ke Bandung, kota Bandung ya. Dan untuk sementara untuk situasi pantauan arus lalu lintas malam ini di gerbang exit tol Paster ini terlihat memang masih ramai lancar. Dan juga tadi memang sempat ada kepadatan arus lalu lintas di exit gerbang tol Paster ini di sekitar jam 5 hingga jam 6 sore tadi. Kemacetan terjadi sekitar 1 km keluar ke arah Bandung. Namun untuk situasi malam ini bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa gerbang exit tol Paster ke arah Bandung ini saat ini lancar. Dan untuk arus sebaliknya dari Bandung menuju Jakarta ini terpantau masih lancar pada malam hari ini juga. Dan memang untuk kendaraan yang keluar dari exit tol Paster ini itu mengarah ke Bandung, dan nantinya masih banyak juga kendaraan yang mungkin akan berlibur karena di hari ketiga pasca Lebaran ini berbarengan dengan libur nasional, yang mana Bandung ini banyak sekali tempat wisata yang dilakukan untuk keluarga untuk berlibur. Dan untuk kepadatan lalu lintas sendiri tampak di gerbang tol Paster Bandung juga pada H+2 Lebaran, yakni kemarin, yang mana kepadatan lalu lintas tidak hanya disebabkan oleh lonjakan pemudik, namun juga masyarakat yang hendak berlibur di Bandung. Meskipun telah memasuki awal arus balik maksud kami, sejumlah masyarakat masih banyak juga pemudik lokal yang pulang kampung ke kampung halamannya yang tidak jauh dan melintasi tol Purbalenyi dan keluar di exit tol Paster ini, tempat kami mengabarkan ke arah Bandung. Dan untuk antrian panjang tampak di gerbang tol Paster yang disebabkan adanya lampu lalu lintas di persimpangan. Dan untuk per kemarin itu ada sebanyak 22.000 total kendaraan melintas melalui gerbang tol Paster, baik arus masuk maupun keluar. Sementara Laura, demikian saya kembalikan ke studio. Baik, Aurelia Zafira mengabarkan langsung dari gerbang tol Paster, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh
Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Anda kembali menyaksikan Kabar Utama, pemirsa. Di Blitar, Jawa Timur, satu balon udara yang membawa petasan jatuh di halaman rumah warga. Dibuat panik di hari pertama Lebaran. Pasalnya sebuah balon udara... Ramai di media sosial, sebuah balon udara yang membawa petasan berbalik ke darat dan menghujam rumah warga. Terlihat api membakar teras rumah di Blitar, Jawa Timur. Belum terkonfirmasi adanya korban jiwa ataupun kerugian material dari kejadian ini. Sembret. Lange saya pernah durui. Pemirsa, ratusan warga Lampung Barat merayakan pesta rakyat Sakura dalam memeriahkan suasana Idul Fitri. Budaya topeng tradisional ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, yang hingga hari ini masih terus eksis menyemarakan Hari Raya Idul Fitri. Rangkaian acara pesta Sakura yang digelar di Kabupaten Lampung Barat menyita perhatian warga setempat maupun wisatawan dari luar daerah. Pesta yang digelar setiap tahun ini merupakan salah satu tradisi budaya yang dilaksanakan untuk memeriahkan Idul Fitri. Acara puncak dari pesta Sakura diisi dengan parade dari berbagai daerah di penjuru Lampung Barat. Mulai dari 1 Syawal hingga 7 Syawal, setiap kecamatan akan bergantian menjadi tuan rumah dan mengundang Sakura lain untuk datang bersilaturahmi ke daerahnya. Selain parade, ada juga tarian Sakura yang merupakan tarian tradisional dengan kostum topeng kain khas Lampung Barat. Sakura yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini terbagi atas 2 jenis, yaitu Sakura Kamak dan Sakura Betik. Sakura Kamak identik dengan topeng kayu dan pakaian acak-acakan sebagai bentuk ekspresi kebebasan seseorang. Sebaliknya, Sakura Betik berpenampilan rapi dengan kain yang menyelimuti tubuhnya, melambangkan keteraturan dan wibawa dalam diri seseorang. Pesta Sakura ini bukan hanya sekedar pesta budaya, tapi juga sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan antar warga, serta mengenalkan kearifan lokal Lampung Barat. Budaya kita yang kita kenal dengan Sakura atau topeng, kita kesini ini dengan cara bersilaturahmi dengan sanak-saudara atau keluarga. Kalau topeng ini alhamdulillah kita buat sendiri dari anak muda, tua, sampai kakek nenek ikut serta. Pesta Sakura diharapkan akan terus menjadi tradisi yang dirayakan setiap tahun, mempererat persaudaraan dan persatuan warga, serta semakin memperkenalkan Lampung Barat sebagai destinasi wisata budaya yang menarik. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiarca, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Di momen Lebaran, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyapa warga di Kelurahan Tipes dan Keratonan, Surakarta, Jawa Tengah, dan mengajak puluhan anak yatim berbelanja pakaian. Gibran juga mengapresiasi upaya Didit Prabowo yang bersilaturahmi dengan para tokoh bangsa saat momen Lebaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyapa warga di Kelurahan Tipes dan Keratonan, Surakarta, Jawa Tengah. Gibran juga berdialog dengan warga untuk mendengarkan aspirasi secara langsung. Interaksi ini bagian dari upaya pemerintah dalam merespon kebutuhan rakyat dan mendorong kesejahteraan lebih merata. Dalam kesempatan yang sama, Gibran menyampaikan apresiasi terhadap langkah putra Presiden Prabowo Didit Hedi Prasetyo yang bersilaturahmi dengan para tokoh bangsa saat momen Idul Fitri 1446 Hijriah. Kemarin waktu open house di Jakarta memang beliau ingin mampir ke Solo, malah keduluan. Ya. Melihat Mas Didit yang sudah dulu Pak Jokowi, terus kemarin ketemu sama anak presiden. Ya, terakhir kan pada waktu ulang tahun 2020 saya lihat Mas Didit jadi selaku
putra dari Pak Presiden Prabowo ini sangat kuat. Harus kita apresiasi, beliau punya semangat untuk mengumpulkan semua tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh muda, dan saya kira itu hal yang luar biasa sekali. Beliau soal ke sana kemari, menggandeng semua, menggandeng anak muda, saya kira itu hal yang diapresiasi. Setelah menyapa warga, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluangkan waktu bersama anak-anak yatim. Gibran mengajak 80 anak yatim untuk merasakan kebahagiaan berbelanja bersama di kawasan Laweyan, Surakarta. Gibran ingin memastikan anak-anak yatim dapat merasakan kehangatan dan keceriaan di momen Lebaran seperti anak-anak lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Hari ketiga liburan Lebaran dimanfaatkan warga dengan mengunjungi sejumlah taman tematik, salah satunya Taman Alun-Alun Kota Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengunjung taman liburan hari ketiga Lebaran, Taman Alun-Alun yang berada tepat di depan Masjid Raya Bandung, Masjid Agung, dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah, khususnya wisatawan asal Jakarta. Tak heran jika salah satu taman tematik di pusat kota Bandung ini menjadi pilihan wisatawan dari berbagai daerah untuk menghabiskan waktu liburan bersama sanak keluarga. Di tempat ini, pengunjung bisa menikmati hamparan rumput sintetis hanya untuk sekedar bermain bersama anak-anak. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kabar utama masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini. Sebuah petasan terjatuh dari balon udara dan menimpa rumah warga di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Akibatnya bagian depan rumah dan sebuah mobil milik pemudik yang tengah terparkir mengalami rusak parah. Polisi hingga kini masih mencari pelaku yang menerbangkan balon itu. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Cikampek memadati 5 jalur tol Jakarta Cikampek di ruas kilometer 55 Karawang, Jawa Barat. Akibat kepadatan tol Jakarta menuju Cikampek, polisi memberlakukan kontraflow dari kilometer 55 hingga kilometer 65 arah Cikampek. Tingginya volume kendaraan ini diperkirakan adalah kendaraan pemudik yang baru berangkat mudik menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur usai berlebaran di Jabodetabek. Ditambah lagi kendaraan yang hendak berwisata di sekitar Jawa Barat. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Setelah ini rekan Hadar Faisal akan menemani Anda dalam program kabar hari ini. Wakili kru yang bertugas, saya Laura Luis mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.